Dapat ikan dalam botol atau cao. Ada juga ikan palucela atau ikan masa asin. Siapa yang pernah datang ke pulau ini atau punya keluarga di pulau ini? Pulau Pandangan, satu desa dengan Pulau Kapoposan, Desa Matiro Ujung. Assalamualaikum, hai agak kereba tak maneng. Semoga sehat selalu Ki, diberikan kemudahan segala urusan dan diberikan rezeki dari arah mana saja. Amin. Setelah kami bermalam di resort yang ada di Pulau Kapoposan, akhirnya kami menyeberang ke Pulau Pandangan ini. Pulau Pandangan berdekatan dengan Pulau Kapoposan dan dia dalam satu desa ya teman-teman. Sebenarnya kami mau lewat di bagian lain dari pulau ini karena kami mau melihat penyu-penyu yang berenang. Tapi karena kami diburu waktu dan cuaca, semoga cuacanya baik sampai kami pulang nanti, jadi kami langsung menyeberang saja ke Pulau Pandangan. Perjalanan dari Pulau Kapoposan menuju ke Pulau Pandangan itu dekat sekali teman-teman, hanya 20 menit kami tempuh. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan laut di pagi hari itu cuacanya bagus, air laut tenang dan tidak ada angin seperti ini ya teman-teman. Dan tidak beberapa lama itu kami akan sampai di Pulau Pandangan lagi. Dan yang kelihatan itu sudah Pulau Pandangan. Ini matahari baru saja terbit teman-teman, jadi kelihatan indah sekali. Karena pulau ini merupakan pulau terjauh juga, maka di sini yang banyak itu adalah kapal-kapal nelayan yang besar seperti ini. Jarang ada kapal joloro. Jadi kalau mereka mau ke Pangkajene atau mau ke Makassar itu kapalnya yang besar seperti ini, sambil mereka juga membawa ikannya. Nah, ciri khas itu nelayan di Pulau Pandangan itu, mereka biasanya itu menangkap ikan layang atau ikan cakalan. Nah, biasanya itu kalau lagi musimnya banyak sekali ikan layang dan ikan cakalan. Jadi selain mereka membawanya ke kota, mereka juga membuatnya menjadi ikan asing atau ikan palicela. Jadi ikan itu dimasak hanya dengan menggunakan garam dan kunyit. Enak sekali dimakan itu kalau ikan palicela dengan mangga, nyaman. Biasanya itu tuh heran Kak juga, kenapa itu kalau kita biasa bikin ikan palicela di rumah itu berbeda dengan ikan masak palicelanya orang dari pulau ini. Enak memang itu kalau ikan palucelanya dari pulau ini nah teman-teman. Nah, siapa yang biasa makan ikan palucela liukang atau biasa ikan palucela dari pulau ini, Pulau Pandangan? Ayo. Dan kembali ke video, kami sudah sampai di sini di dermaga Pulau Pandangan. Di sini saya take video itu agak kabur-kabur Ki, karena itu matahari bersinar dari sana tuh, baru muncul mataharinya kita naik di dermaga ini. Jadi videoku ini agak silau nah teman-teman, mohon maaf nih. Tapi tetap cantik ini pemandangan lautnya ini pulau. Kalau cuaca lagi bagus begini, Masya Allah. Biasanya juga kami berkegiatan itu atau sampai di tempat ini dalam keadaan cuacanya lagi hujan atau kencang angin ya. Beda juga itu suasananya kalau lagi kencang angin. Bercerita tentang membuat konten biasa itu tuh habis kata-kataku, apalagi nih yang mau ku cerita ini tentang kontenku ini. Karena setiap hari kita harus membuat video, nah tidak ada kurasa ceritaku yang mau ku kasih keluar. Jadi mohon maaf Mina teman-teman kalau ceritaku itu biasanya tidak nyambung, tapi begitu saya bercerita. Dan biasa juga kalau saya kirim video asli yang tidak ada suaraku, biasa tidak ada penontonnya atau kurang penontonnya. Nah, kalau ada suaraku itu banyak sekali penontonnya. Apakah itu beda gitu yang kira-kira menarik dari yang saya bicarakan. Dan kembali ke video, pulau ini bersatu dengan Pulau Kapoposan dalam satu desa, tetapi berbeda sekali suasananya. Kalau di Pulau Kapoposan itu rata-rata airnya tawar. Nah teman-teman, air sumurnya orang tawar. Tapi kalau di Pulau Pandangan ini dia tawar airnya pada saat hanya musim hujan. Jadi kalau sudah lewat itu musim hujan itu air di sini sudah asing. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal dia berdekatan sekali dengan Pulau Kapoposan. Tapi airnya di sini mereka itu airnya asing. Jadi pada saat musim hujan itu mereka menada air banyak-banyak supaya bisa dipakai sepanjang tahun sampainya musim hujan kembali. Karena kalau mengharapkan itu air dari kota jauh-jauh perjalanannya, jauh jaraknya, memakan waktu itu 5 jam baru kita bisa sampai di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di sini dan ini saya sudah berkegiatan bersama dengan teman-temanku. Ini banyak kadernya yang kumpul-kumpul di sini. Mereka bercerita bahwa biasa menonton kontenku katanya. Dan di sini ada kader yang memberikan kami ikan dalam botol atau namanya cao. Biasanya nelayan itu mengawetkan ikannya dengan cara dibuat ikan kering, ikan palucela ataupun ikan cao atau ikan dalam botol. Jadi cao itu semacam ikan yang dibuang tulangnya kemudian dimasukkan ke dalam botol seperti ini, difermentasi selama kurang lebih 1 minggu baru bisa dimakan.
Dia fermentasinya menggunakan nasi yang dicampur dengan ragi. Jadi rasanya itu agak kecut-kecut tapi enak. Dia kalau mau dimakan itu harus ditumis dulu dan dimakan dengan bonte atau ketimun. Enak sekali, mantap sekali. Nah, dari teman-teman siapa yang biasa makan cao seperti ini? Jadi biasa mereka membuat ikan dari berbagai macam ikan yang kebetulan banyak sekali musimnya. Apakah ikan cakalang, apakah ikan layang, atau ikan mairo mereka membuat. Cao ini merupakan persediaan lauk pada saat musim hujan atau musim barat.